Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai peluang dengan fokus pembahasan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Tujuan pembelajaran video ini untuk menentukan dan menyebutkan ruang sampel dari suatu percobaan atau eksperimen, lalu kita menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Peta konsep dari peluang. Peluang kita akan membahas sampel yang fokusnya pada ruang sampel, titik sampel, kejadian, lalu ada peluang empirik dan peluang teoretik. Kita fokus ke sampel terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke fokus bahasannya. Titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Perhatikan hasil pengundian 8 klub yang saling bertanding di babak perempat final Liga Champions 2020-2021. Pengundian ini dilakukan dengan secara adil. Nah, dalam konsep peluang, 8 klub tersebut dapat dikatakan sebagai titik sampel dan sebagai objek yang mempunyai nilai peluang, menang atau kalah. Jadi, dapat disebutkan bahwa titik sampelnya adalah klub-klub yang ada di perempat final, yaitu Manchester City, Borussia, Porto, Chelsea, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Liverpool. Nah, apa sih yang dimaksud dengan titik sampel, ruang sampel, dan kejadian? Simak di slide berikutnya. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel kita lambangkan dengan S. Adalah himpunan suatu hasil, semua hasil yang mungkin dalam suatu eksperimen atau percobaan. Nah, himpunan ini biasanya menggunakan kurung kurawal. Titik sampel adalah setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel dan disebut juga anggota ruang sampel. Biar mudahnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah logam uang. Nah, koin uang logam memiliki dua sisi angka dan sisi gambar. Jika koin dilempar atau dilambungkan, koin akan jatuh dan memunculkan sisi angka atau sisi gambar. Nah, ruang sampelnya adalah angka dengan gambar. Ingat, karena ruang sampel itu merupakan himpunan, berarti dia harus menggunakan kurung kurawal. Sehingga di sini ada kurung kurawal angka dengan gambar. Berarti ini himpunan dari ruang sampel. Lalu titik sampelnya apa aja? Titik sampel adalah anggota ruang sampel, berarti angka dengan gambar. Nah, banyaknya titik sampel ini ada berapa nih? Ada 2, sehingga NS-nya itu sama dengan 2. Lalu di sini kita punya dadu bermata 6. Nah, sebuah dadu bermata 6 atau memiliki 6 sisi, jika dadu dilambungkan, dadu akan jatuh dan memunculkan mata angka tertentu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, ruang sampelnya adalah ke-6 titik tersebut, ke-6 mata tersebut, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya adalah anggota dari ruang sampel, berarti semua anggota dari ruang sampel yaitu 1 hingga 6. Nah, ini banyaknya ada berapa nih? Ada 6, berarti NS-nya itu sama dengan 6. Banyaknya titik sampel sama dengan 6. Lanjut, sebelumnya sudah ditunjukkan ruang sampel dari sebuah koin dan sebuah dadu. Kali ini akan menentukan sampel dari pelemparan 2 buah koin. Nah, pertama kita bisa menentukan dengan cara table. Nah, berarti yang ini adalah koin pertama, yang ini adalah koin kedua. Ada angka dan gambar, dan koin kedua juga ada angka dan gambar. Berarti yang pertama ini angka ketemu dengan angka, berarti koin pertama berupa angka, koin kedua berupa angka. Lalu di sini ada angka gambar, berarti koin pertama ada gambar, ada angka, dan koin kedua ada gambar. Nah, lalu koin pertama gambar, koin kedua angka. Dan koin pertamanya gambar, koin kedua juga gambar. Selain itu, kalian juga bisa menentukan dengan cara gambarnya. Nah, seperti ini. Ketika muncul angka dengan angka, atau angka dengan gambar, atau gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Ingat, angka dengan gambar, dan angka itu berbeda ya. Karena kalau yang ini, dia koin pertamanya yang muncul angka dulu, baru ada gambar. Kalau yang ini, koin pertamanya muncul gambar, lalu koin kedua muncul angka. Lalu bisa juga menentukan dengan diagram pohon. Nah, koin pertama kan kita punya angka dengan gambar. Nah, misalkan pertama itu koin pertama muncul angka.
lalu koin kedua munculnya angka, berarti dia adalah angka dengan angka. Ada juga mungkin koin pertama itu angka, lalu koin kedua itu gambar, berarti dia titik sampelnya adalah angka dengan gambar. Lalu misalkan koin pertama itu gambar, koin kedua itu yang muncul angka, berarti titik sampelnya adalah gambar angka. Lalu ada koin pertama gambar, lalu koin kedua gambar lagi, berarti dia titik sampelnya gambar dengan gambar. Tuh, ruang sampel pelemparan dua buah koin jadinya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Titik sampelnya adalah anggota dari ruang sampel. Nah, banyaknya titik sampel ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti NS-nya sama dengan 4. Selanjutnya, menentukan ruang sampel dari sebuah uang logam dan sebuah dadu dilambungkan bersama. Nah, pertama kita menggunakan tabel. Di sini kita punya uang logam, berarti kan angka dengan gambar. Lalu kita punya dadu, berarti mata 1, 2, 3 hingga 6. Nah, ruang sampelnya apa saja? Berarti kan di sini angka ketemu dengan 1, berarti angka dengan 1. Lalu angka ketemu dengan dadu bermata 2, berarti A2. Dan begitu seterusnya. Hingga di sini ada gambar bertemu dengan dadu bermata 6, berarti titik sampelnya adalah G6. Tuh. Bisa juga menggunakan diagram pohon. Jadi pertama itu kita punya koin angka. Nah, koin angka ini bisa bertemu dengan dadu 1, atau dadu 2, atau dadu bermata 3, atau dadu bermata 4, dan seterusnya. Kalau koin angka bertemu dengan mata dadu 1, berarti titik sampelnya adalah A,1. Kalau angka bertemu dengan mata dadu 4, berarti titik sampelnya adalah A,4. Begitu juga ketika koinnya itu yang bermuncul awalnya gambar. Lalu gambar bertemu dengan mata dadu misalkan 3, berarti titik sampelnya G,3. Berarti ruang sampelnya apa saja? Ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, lalu ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, titik sampelnya adalah anggota dari ruang sampel. Nah, banyaknya titik sampel ini ada berapa? Setelah kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti ada 12. Berarti titik sampelnya atau NS-nya sama dengan 12. Lanjut, ruang sampel dari dua buah dadu bermata 6 dilambungkan bersama. Nah, lebih mudah kita menggunakan tabel. Nah, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Nah, masing-masing bermata 6, berarti ini ada 1 sampai 6, lalu dadu kedua ada 1 hingga 6. Oke, pertama ini ketiga dadu pertamanya itu 1, lalu dadu kedua juga bermata 1, berarti titik sampel yang di sini adalah 1,1. Misalkan dadu pertama itu bermata 5, dadu kedua bermata 3, berarti titik sampelnya itu 5,3. Ada lagi nih, kalau misalkan dadu pertama 4, terus dadu kedua itu yang muncul 5, berarti titik sampelnya 4,5. Nah, semua ini yang mungkin adalah ruang sampel dari pelambungan dua buah dadu. Ya. Nah, berarti ruang sampelnya apa aja? 1,1, 1,2, 1,3, seterusnya hingga 6,6. Nah, ini totalnya ada berapa? Total titik sampelnya ada 36. Kalian hitung di sini, pasti jumlahnya 36. 6 kali 6, hasilnya 36. Nah, cara menentukan titik sampel itu seperti apa? Kalau set sebelumnya kan kita didapat nih, kalau misalkan titik sampel uang logam itu ada 2, sisi gambar dan sisi angka. Lalu, titik sampel sebuah dadu itu ada 6, karena bermata 1, bermata 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, titik sampel yang didapat pada set sebelumnya itu ditentukan dengan membilang atau menjabarkan atau menyebutkan apa saja titik-titik sampelnya.
Nah, akan tetapi, banyak titik sampel dapat mudah ditentukan dengan metode prinsip dasar perhitungan. Nah, perhatikan cara menentukan banyak titik sampel berikut. Misalkan, kita kan udah dapat nih, kalau misalkan logam itu titik sampelnya ada 2. Kalau misalkan 2 buah logam, di set sebelumnya kan kita dapat 4. Nah, caranya gimana? Karena kita punya 2 buah logam, berarti nanti kalian hitung titik sampel dari logam pertama dikali titik sampel banyaknya titik sampel logam kedua. Nah, berarti kan 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Berarti banyak titik sampelnya adalah 4. Lalu banyak titik sampel 2 buah dadu. Nah, sebelumnya kan kita dapat tuh 36. Didapat dari mana? Kalian bisa hitung juga. Jadi, dadu itu kan titik sampelnya 6. Karena ini ada 2 buah dadu, berarti 6 kali 6. Hasilnya 36. Lalu ada juga nih, ketika titik sampel sebuah logam dan sebuah dadu. Nah, berarti kalian tinggal kalikan saja nih. Titik sampel dari logam dikali titik sampel dari dadu. Logam itu kan ada 2. Nah, dadu ada 6. Berarti 2 kali 6. Hasilnya adalah 12. Lalu ada juga ketika kita ditanya nih, titik sampel dari 3 buah logam. Berarti kan logamnya ada 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Oke, lanjut. Banyak titik sampel dari satu set kartu remi. Nah, kalau kartu remi kan terdapat 2 buah warna ya. Ada 2 warna, hitam dengan merah. Terus ada 4 simbol, yaitu keriting, sekop, hati, dengan wajik. Nah, lalu tiap simbol itu memiliki 13 kartu. Jadi dari as, 2, 3, hingga jack, queen, king. Oke. Nah, karena di sini ada setiap simbol itu ada 13, berarti karena dia ada 4 simbol, berarti 4 kali 13. Hasilnya adalah 52. Jadi, banyak titik sampel pada satu set kartu remi adalah 52. Terus misalkan ada contoh lagi seperti ini. Sebuah kotak berisi bola-bola dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini ada kotak, lalu ada bola-bola di dalam sini. Titik sampelnya ada berapa? Kalau seperti ini, kalian tinggal hitung saja banyaknya bola yang ada di kotak. Nah, di sini kan punya 3 bola merah, 2 bola biru, 2 hijau, dan 3 kuning. Berarti titik sampelnya ada 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 10. Berarti titik sampelnya ada 10. Lanjut, kita akan bahas kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel S. Misalkan kejadian A itu terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Nah, NA atau banyaknya kejadian A menyatakan banyak titik sampel kejadian A, dan NS menyatakan banyak titik sampel pada ruang sampel S. Contoh pertama, misalkan S adalah ruang sampel dari pelambungan sebuah dadu. Nah, maka S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya itu adalah anggota dari ruang sampel. Berarti 1 sampai 6. Sehingga NS-nya itu jumlah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, anggotanya ini banyaknya ada berapa? Ada 6. Lalu, kejadian yang mungkin dari S adalah semua himpunan bagian dari S. Ingat, kata kuncinya adalah semua himpunan bagian dari S. Nah, dalam pelambungan sebuah dadu diperoleh beberapa kemungkinan kejadian berikut. Misal, A itu kejadian muncul angka genap. Nah, angka genap pada dadu itu apa aja? Ada 2, 4, dan 6. Nah, banyak titik sampelnya ada berapa nih? Ini anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti NA itu sama dengan 3. Lalu misalkan kita punya kejadian B. Kejadian B itu adalah kejadian muncul angka prima. Nah, angka prima di dadu itu apa aja? Ada 2, 3, dan 5. Nah, berarti banyak titik sampel dari kejadian B itu ada berapa? Ini anggotanya ada berapa? Ada 3, berarti NB sama dengan 3.
Lalu C, kejadian muncul faktor dari 20. Nah, faktor 20 itu apa saja? Ada 1, 2, 4, 5. Nah, ini anggotanya ada berapa? Ada 4, berarti NC itu sama dengan 4. Lanjut ke contoh kedua. Misalkan S adalah ruang sampel dari pelambungan dua buah dadu. Diperoleh S seperti pada tabel di bawah ini. Oke. Nah, pada tabel ini kita punya titik sampelnya itu banyaknya ada berapa? Ada 36. Ingat, cari banyaknya titik sampel itu tinggal dikalikan aja ya. 6 kali 6, hasilnya 36. Nah, kejadian yang mungkin dari S adalah semua himpunan bagian dari S. Oke, berarti yang mungkin apa aja? Misalkan, ini contoh aja ya, karena banyak kemungkinan contoh yang lain. Pertama itu kejadian muncul angka yang sama. Nah, berarti kedua dadu itu angkanya sama. Berarti ini kan 1 sama 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Oke, berarti ini banyak anggotanya ada berapa? Ada 6. Berarti NA-nya itu sama dengan 6. Lalu kita punya nih kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 9. Oke, berarti kita cari mata dadu yang berjumlah 9. Berarti contohnya itu yang ini. 6, 3 dengan 6, kan hasilnya 9 kan. Lalu 4 dengan 5, 5 dengan 4, dan 6 dengan 3. Itu ya, karena kan 3 ditambah 6 hasilnya 9. 4 tambah 5 hasilnya 9. Nah, ini anggotanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti NB itu sama dengan 4. Oke, lanjut lagi. C itu kejadian muncul kedua dadu berjumlah lebih dari 10. Berarti kalau misalkan lebih dari 10, kita cari 11 seterusnya ya. Nah, di sini ada 5, 6. Kan hasilnya 11 kan? Terus 6,5. Hasilnya 11. Lalu kita punya 6,6. Hasilnya 12. Berarti 5,6, 6,5, 6,6. Ini anggotanya banyaknya ada berapa? Ada 3. Berarti NC sama dengan 3. Paham ya? Sekian pembahasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.